kita punya tim tapi mereka bandel, berarti itu salahnya ada di kita. Lah kok bisa kita bisa masukin orang-orang yang nggak kompeten atau orang-orang yang bandel kita masukkan ke perusahaan. Jadi caranya sih paling simpel adalah oke. Oke, selamat malam teman-teman pengusaha kuliner. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Ima ya, terus Pak Agung juga yang sudah ajak saya untuk obrolan santai ini, ospek ya temanya gitu ya. Membahas tentang kepemimpinan. Jadi kalau dari background sendiri Mbak Ima, kemarin Mbak Ima ini chat saya, Mas Dendi mau ngobrolin apa nih gitu kan. Terus saya bilang, waduh Mas Ima, kemarin saya panggilnya Mas itu, saya minta maaf loh ternyata Mbak ini baru ketemu di layar ternyata Mbak Ima. Nah itu saya bilang sama Mbak Ima, waduh saya nggak jago apa-apa Mbak, saya cuma jago untuk mimpin teman-teman, ngelit teman-teman biar sesuai tujuan perusahaan gitu. Nah kalau secara dari background sendiri, sebenarnya saya juga nggak jago-jago banget di dunia kuliner, cuman saya lebih lama jauh, awalnya itu adalah pedagang Mbak Ima. Jadi dari muda, dari SMA gitu ya, sekitar 15 tahun yang lalu, saya sudah aktif di internet marketing gitu istilahnya ya. Zaman dulu itu terkenalnya masih blogging Mbak, kalau sekarang sudah vlogging ya, pakai YouTube, pakai TikTok lah. Saya kan orangnya malu-malu Mbak, nggak bisa kalau di depan layar gitu. Kalau dulu 15 tahun yang lalu saya memulai online itu, saya menemukan potensi dari online itu bisa mendapatkan uang, dan itu sering saya info ke teman-teman gitu kan waktu sekolah itu. Ini loh, zaman waktu itu masih blogger ya waktu itu ya, belum ada YouTube, YouTube masih belum setenar sekarang. Jadi saya dulunya adalah afiliator. Kalau sekarang kan afiliator stigmanya yang penipuan-penipuan Mbak Ima. Nah, kalau dulu itu afiliator itu adalah kita advertising di website gitu ya, atau advertising di website, ngiklanin iklannya orang di websitenya kita, terus kita dapat duit. Itu 15 tahun yang lalu. Nah, lalu sepanjang perjalanan itu saya bertemu dengan orang-orang yang di background bisnis dari bermacam-macam industri, karena sering saya juga diminta tolong untuk bantu iklanin ini, bantu iklanin itu, sehingga akhirnya terbentuklah mental usaha itu. Jadi kecemplungnya di kuliner ini sebenarnya juga nggak lama-lama Mbak Ima. Saya baru mulai juga dari tahun 2017. Nah, kalau dari sebelumnya adalah saya lama di travel ya. Kalau 2010 sampai pandemi kemarin saya baru pensiun dari travelnya karena memang susah untuk berkembang lagi. Kalau mau dikembangkan lagi juga program yang kita jual di travel itu sudah tidak ada. Kalau dulu teman-teman mungkin teman-teman milenial yang sering bepergian terus dapat tiket-tiket murah gitu kan, kayak misalkan Jakarta ke Singapura, ke Kuala Lumpur pakai AirAsia gitu, terus dia dapat harga 500-600 ribu lah. Dulu itu saya yang jualan, jadi saya yang proseskan tiketnya buat reseller-reseller. Mungkin kalau teman-teman tahun-tahun sebelum pandemi dapat tiket-tiket promo murah ke luar negeri, nah itu salah satunya bisa jadi ada di tangan saya bisnisnya gitu. Nah terus dari pandemi akhirnya program-program itu sudah nggak ada, akhirnya konsenlah di bisnis kuliner ini dengan brand Doyan Ayam, Mbak Ima. Jadi Doyan Ayam ini kita sebenarnya mulai dari 2017. Salah satunya adalah kita mulai dulu awalnya kita buka di rumah, Mbak Ima. Jadi 2017 itu salah satu partner saya buka usaha kuliner ayam geprek gitu ya, ayam geprek namanya Doyan Ayam. Itu di rumah aja. Modalnya cuman banner ya, modal banner ditempel, terus yang beli itu dari GoFood. Nah, dulu GrabFood, ShopeeFood masih belum ada. Dan itu GoFood-nya rame banget. Kok rame sekali ya ini ya gitu. Terus akhirnya pada waktu itu partner saya ketemulah saya ngobrol gitu untuk ngajak ketemu untuk
gimana bisa ngembangin bisnis kulinernya. Nah, salah satunya dulu saya pernah ada pengalaman franchise, bukan pengalaman ya, lebih benarnya sih adalah saya pernah merekam gitu ya, merekam atau belajar pada waktu magang, waktu kuliah. Ya. Jadi saya waktu magang itu di salah satu perusahaan franchise makanan fast food juga di Indonesia dan udah banyak sekali, pasti sudah terkenal dengan apa, ayam gorengnya, burgernya juga pasti teman-teman tahu, kita nggak sebut merek. Jadi waktu itu saya magang di salah satu perusahaannya yang memiliki brand tersebut, yang membeli franchise-nya brand tersebut, perusahaan besar. Nah, di waktu itu waktu masuk kantornya itu dinding-dindingnya itu penuh dengan logo-logonya dan penuh dengan teks-teks franchise, terus waralaba, kemitraan gitu kan. Franchise ya lebih benarnya atau waralaba gitu ya. Terus saya tertarik untuk mempelajari apa sih ini waralaba gitu. Sehingga pada waktu magang itu saya sudah banyak belajar tentang sistem kemitraan seperti apa gitu. Nah, pas di momen yang tepat setelah lulus dan barengan juga sama partner yang buka doyan ayam ini, saya datanglah ke dia, terus saya bilang, ini bisa dikembangin menjadi bisnis kemitraan, saya bilang gitu. Gimana itu bisnis kemitraan tuh? Akhirnya kurang lebihnya nih untuk kemitraan sudah dibahas banyak sama Pak Agung ya. Jadi kayaknya nggak menjelaskan itu ya Mbak Ima ya. Jadi sistem kemitraan itu akhirnya saya sudah lumayan sedikit-sedikit memahami. Akhirnya mulai 2018 akhirnya kita kembangin doyan ayam dan cuman butuh waktu 1 tahun waktu itu 2018 ke 2019 dalam 1 tahun kita bisa menjual 50 cabang franchise di Indonesia dengan konsep boot ya pada waktu itu. Nah, setelah 2019 akhirnya kita sudah memikirkan bagaimana perusahaan ini bisa konsisten, bisa scale up ya. Kalau scale up ini kalau dari ahli gitu kan bilangnya kalau scale up ini perusahaan yang punya return of investment atau ROI-nya 20% gitu ya, 20% dengan minimal punya 10 tim gitu. Nah, akhirnya 2019 di 2020, 2019 ke 2020 akhirnya kita sudah berpikir untuk gimana kita bisa mempekerjakan banyak orang di perusahaan biar perusahaan ini makin scale up bahkan bisa dapat ROI 20% laba bersih untuk perusahaan per bulannya bisa lebih dari 20%. Ternyata di 2020 semakin banyaknya orang bekerja dengan kita akhirnya semakin ruwet Mbak Ima. Jadi pusing kepala kita nih ngatur sebanyak orang itu dan ternyata mental kita belum sesiap itu gitu untuk bekerja dengan banyak orang. Padahal dengan harapan kita perusahaan pengennya scale up gitu, bisa menghasilkan laba yang besar, tentunya dengan komposisi tim yang banyak gitu ya, lebih dari 10 gitu ya, atau 10 sama dengan 10 atau lebih dari 10 gitu. Ternyata bikin pusing Mbak Ima. Nah, akhirnya 2021 kita belajar nih, karena di posisi saya juga founder dan kebetulan salah satu partner juga menyampaikan ke saya, kayaknya kamu yang bakat nih jadi pemimpin lah, terus kamu pegang lah gitu. Oke lah siap gitu, saya bilang gitu. Akhirnya kita rotasi, saya yang pimpin perusahaan, kita mulai merumuskan visi, misi dan lain-lainnya yang nanti akan kita sharing bareng-bareng ya lewat slide-slide nanti ke depannya. Akhirnya alhamdulillah perusahaan Doyan Ayam sudah menjadi kesatuan kita sebut sekarang Doyan Group dan kita sudah punya 3 brand yaitu Doyan Ayam, Jollybox dan Jus Bar ya. Jadi kita sudah melewati 2 tahun pandemi dengan perjuangan yang sangat keras dan sekarang kita fokus lagi untuk memperbesar perusahaan tentunya juga dari wilayah dan dari produk juga. Kayak gitu Mbak Ima perkenalannya. Oke, mantep banget nih Mas, dalam 1 tahun udah buka 50 cabang tadi ya? Iya, betul. Oke. Aku mau nanya sedikit nih Mas, untuk yang partner itu Mas Denny itu partnernya bareng teman atau gimana nih Mas? Ya, mungkin saya bisa tampilin di slide ya. Bentar ya. Oh, oke. Jadi biar ada fotonya gitu kan enak Mbak Ima ya. Kalau nggak ada fotonya kan nanti nggak kelihatan. Bentar. Coba saya carikan dulu. Nah, ini untuk perkenalan ya. Jadi
ini kita mulai awal, ini tahun 2016 Desember ya. Saya bilangnya sih kita baru running benar-benar Januari 2017. Jadi ini kita mulai dari rumahan yang saya bilang tadi, kita mulai dari banner, kita pasang di rumah, dan ini rumahnya juga sewa ini Mbak Ima. Jadi ini kita kontrak rumah, terus kita buka di sini, dan alhamdulillah dulu itu GoFood itu Gojek-Gojek itu sampai antri-antri nih di tetangga-tetangga rumah nih, sampai bikin masalah nih waktu itu. Karena saking ramenya, akhirnya orang nggak bisa masuk gitu kan, harus parkirin motor dan lain-lain. Nah, dari sini kita buka awal dengan ayam di Surabaya ya. Nah, ini foto partner kita ya. Ini saya yang sebelah kiri, nah ini yang di tengah ada Mbak Tiara, dan di samping kanan ini ada Mas Rido. Jadi kita mulai ini awalnya adalah sebenarnya kita ini semua teman Mbak Ima, teman SMP, SMP nih, jadi bukan SMA, bukan kuliah nih, teman SMP. Tapi kita satu sama lain nggak deket Mbak Ima. Aneh ya. Jadi kita ini nggak deket nih. Iya. Jadi ceritanya gini, ini Mbak Tiara ini waktu 2016 dia yang buka itu pertama kali doyan ayam. Sedangkan saat itu saya kan masih fokus ngembangin bisnis yang di travel itu. Lalu saya bilang ke Mbak Tiara, ini bisnisnya bisa dikembangin. Cuman kalau kita kerja berdua kayaknya nggak nuntut nih otaknya, karena saya paham saya mungkin lebih concern ke marketing ya. Terus si Mbak Tiara ini concernnya di operasional, lebih ke ke operasional menunya ya gitu ya, masak-masak, riset ya. Terus kalau untuk franchise pasti saya butuh satu orang lagi yang menguasai logistik. Kenapa saya bisa ada lagi nih, adanya namanya Mas Rido nih. Jadi Mas Rido waktu itu saya kontak, pada saat itu Mas Rido masih di Jakarta gitu ya. Jakarta di perusahaan, kerja juga di perusahaan retail, terus sudah hampir 1 tahun pengalamannya. Terus saya bilang sama Mas Rido sampai kapan nih jadi karyawan terus, kapan jadi pengusaha? Kan kalau jadi pengusaha kan nanti kita bisa manfaat buat orang banyak. Ternyata itu kalimat yang menurut saya sekarang itu wah nggak masuk akal Mbak gitu loh. Nggak semua orang bisa jadi pengusaha Mbak, nggak semua orang gitu loh. Ya, terus modal nekat waktu itu akhirnya Mas Rido ini resign dari perusahaannya, dan kita bikinlah itu, kita join bertiga, akhirnya kita coba kukukan dan bikin organisasi yang bagus untuk doyan ayam. Dan ternyata nggak mulus Mbak gitu, nggak mulus. Akhirnya kita mulai dari awal, mulai dari 2017 itu kita riset terus sampai gimana caranya sistem kemitraan ini sempurna. Baru tepat 2018 akhirnya kita itu baru terjual paket franchise kita, dan salah satunya terjual di Jakarta Pak. Tangerang juga nih tempatnya Pak Iman. Jadi waktu itu di Jakarta, di daerah Cibubur, itu langsung meledak tuh doyan ayam. Jadi setelah di Jakarta, terus dia meledak, dan tren waktu itu 2018 trennya ayam geprek Mbak Ima. Jadi ayam geprek itu naik banget tuh, naik sampai dalam 1 tahun itu terjual 50 cabang. Dan sekarang doyan ayam ini sudah ada sekitar 210 resto di Indonesia dan di Malaysia. Dan salah satunya kantor Indonesia di Surabaya, dan di Malaysia sekarang ada di Selangor. Dan di Malaysia pun ini adalah sistem master franchise ya, atau master kemitraan gitu ya istilahnya gitu. Oh ada yang chat, Mas Bos tolong di full screen dong. Oh iya ya. Maaf Bu, bentar Bu. Gimana Bu cara full screen ya Bu? Bentar. Nah, gini nih. Ini masih perkenalan ya, ini sebenarnya bukan slide ini nih. Nah, kayak gitu Mbak Ima. Jadi sekarang kita sudah ada 210, dan ini kita ada di kantor di Surabaya. Kalau di Malaysia kita ada di Selangor. Jadi sama juga di Malaysia juga kita perkembangannya adalah kita kembangin sistem kemitraannya juga. Seperti itu Mbak Ima. Oke, tapi sebelum aku masuk ke materinya nih Mas, aku mau nanya-nanya dulu soal doyan ayam ini. Kenapa sih dinamai itu doyan ayam? Nah, itu coba tanyakan partner saya ini Mbak, yang tengah nih Mbak. Oh, jadi gini sih sebenarnya. Iya, sebenarnya itu dulu namanya itu waktu pertama kali dibikin itu ya ini Mbak, doyan ayam gitu kan. Ini masih logo pertama banget nih loh, 2016 nih, doyan ayam gitu.
Terus filosofinya apa nih? Pernah saya tanyakan filosofinya apa nih doyan ayam? Ya gak ono sih, pokoknya api aja jenenge gitu. Jadi artinya bahasa Indonesianya tuh ya nggak ada sih, cuma namanya bagus aja gitu loh. Lah ternyata nama bagusnya dia itu ternyata bisa mewakili Malaysia, Mbak. Nah ini yang sering jadi pertanyaan, loh kok bisa dapat kerjasama sampai Malaysia gitu. Dan salah satu alasannya adalah nama, Mbak. Gitu. Jadi salah satu pembelinya ini di Malaysia ini, mitra saya ini di Malaysia, dia bilang saya ambil doyan ayam, saya join doyan ayam karena namanya ini keren gitu. Namanya ini bagus, doyan ayam. Itu kayak melambangkan kita itu cinta sama ayam, suka sama ayam, gemar gitu, gemar sekali gitu kalau Malaysia bilang. Ya itulah salah satu alasan Malaysia ini bisa akhirnya kerjasama dengan kita dan kembangin brand doyan ayam di sana. Kayak gitu, Mbak. Oh ya Kak, apa nih yang membuat doyan ayam ini spesial dan dapat menarik pembeli hingga bisa go internasional seperti sekarang? Oke. Kalau menurut saya sekarang ya, untuk doyan ayam sendiri itu kita buatin di brandingnya, Mbak. Jadi dulu waktu 2018 kita juga mencari-cari cari-cari apa yang menjadi pembeda dengan yang lain gitu kan. Kita juga masih benar-benar apa namanya dengan banyak menu ya waktu itu. Sampai dulu itu kita juga pernah jual ati rempela, kita ada Mbak menu ati rempela, ceker, kepala, kita jual semua tuh. Nah, jadi kita dulu modelnya itu racebook gitu kan. Mungkin jejak digital masih ada mungkin ya, coba saya cari ya. Kayak gitu. Jadi menu-menu ini akhirnya itu kita kembangin pelan-pelan Mbak Ima. Jadi kita waktu awalnya itu memang concernnya adalah di ini ya apa di ayam geprek, cuman memang gepreknya itu kita masukin semua menu. Ternyata itu malah nggak bagus kalau untuk sistem kemitraan. Jadi kan kalau sistem kemitraan ini kan yang pasti bisnisnya mudah diduplikat sama mitra. Kalau kita kebanyakan menu juga akhirnya akan merepotkan di sisi mitra dan operasional juga akan ribet gitu. Akhirnya di satu titik akhirnya kita ketemu kalau kita itu punya karakteristik di sausnya gitu loh. Sausnya akhirnya kita kembangin ayam geprek saus gitu. Ayam geprek saus. Jadi kita punya 5 saus original, barbecue, honey, terus black pepper sama saus padang. Dan ini semua saus ini kita produksi sendiri Mbak Ima. Jadi kita nggak ambil dari pabrik, kita produksi semua sendiri nih di Surabaya. Nah terus akhirnya setelah kita sudah menemukan saus, akhirnya kita kembangin ke ayam geprek saus gitu. Akhirnya kita cobalah kita 2018 kita branding nih ayam geprek saus. Dan kebetulan waktu itu kita ada ini apa ada media di Jogja kalau nggak salah itu namanya Majalah Sukses ya yang ngeliput ini akhirnya saya pakai nih ini ya fotonya nih. Jadi Majalah Sukses ini kebetulan kontak kita, terus mereka mau ngeliput kita gitu kan, mau ngeliput, terus akhirnya kita sudah cerita brandnya kita kayak gini, produknya kita kayak gini, terus akhirnya mereka menyimpulkan Mbak Ima, doyan ayam, pelopor ayam geprek saus pertama di Indonesia. Wah menarik ini gitu. Akhirnya kita jadikan tagline tuh sampai sekarang gitu. Itu ceritanya Mbak Emma. Itu tahun 2018. Jadi kita menjadi pelopor ayam geprek saus pertama di Indonesia. Kayak gitu Mbak Oke. Emma. Back to topik utama nih Mas. Aku mau Oke. tahu dong gimana sih step by step yang udah Mas Dendi dan kawan-kawan lakuin supaya bisnisnya ini bisa go internasional. Oke Mbak Emma. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin go internasional, terus nasional, sebenarnya bedanya apa sih? Gitu loh. Bedanya itu sebenarnya sama aja Mbak Emma. Jadi kita juga perusahaan itu kita juga sama aja, kita organisasi ya, sekumpulan orang-orang yang punya tujuan yang sama mau kemana gitu kan. Mau kemana tujuannya. Nah lalu itu kita dampingi, kita organize, kita leading, kita kontrol mereka kayak gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin go internasional ini saya juga agak ini ya, agak minder saya ya. Istilahnya go internasional, wah mewah nih, besar banget gitu. Sebenarnya ya enggak, sama aja. Jadi leadership itu kepemimpinan yang kita pakai di perusahaan itu juga sama aja. Perusahaan nasional sama aja. Hanya bedanya adalah kita bagaimana kita ini bisa menjadi nakoda gitu ya. Kalau di kapal kita nakoda dan kita
menuju ke tujuan yang sama bersama sekumpulan orang yang ada di dalam organisasi, yaitu tim kita atau bawahan kita. Mungkin saya bisa langsung lanjut ke ini ya, presentasi gitu ya Mbak Ima ya. Oke, jadi sesuai topik leadership in F&B franchise business gitu. Jadi kalau boleh saya singkat sih, perjalanan bisnis itu memerlukan nakoda yang berada di depan dan tahu jalannya kemana. Jadi kalau kita naik kapal gitu kan, kalau kita sebagai leader, kita tentunya membawa kapal ini ke tujuan, tentunya dengan selamat ya, dengan aman, selamat, aman, bisa efektif, bisa rendah biaya, solarnya biar nggak banyak-banyak lewat jalan mana gitu kan. Jadi kita menjadi nakoda itu perlu untuk apa namanya, tahu kita mau kemananya gitu. Oleh karena itu kita sebutlah itu leadership atau artinya kepemimpinan gitu kan. Sebelumnya ini salam kenal, saya Dendi ya, founder dan CEO Dean Group. Jadi Dean Group ini adalah project bisnis kreatif dan F&B di balik brand Doyan Ayam, Jolly Box, dan Juice Bar gitu ya. Nah ini adalah beberapa tim kecil saya, kebetulan saya yang tengah nih. Dan ini beberapa tim saya yang luar biasa hebatnya Mbak Ima, yang membuat perusahaan ini terus berkembang dan maju. Justru malah saya sangat hormat sekali tim-tim saya ini sungguh luar biasa, mereka bisa bisa kompak gitu ya ke tujuan yang sama gitu ya. Tentunya bukan hanya pemimpinnya tapi tim atau bawahan ini mereka bisa tahu atau bisa bekerja sama dengan kita untuk tujuannya ke tujuan bareng-bareng gitu ya, bersama-sama. Nah ini Doyan Ayam sudah ada 210 resto di Indonesia dan Malaysia. Dari awalnya kita model booth gini ya, sekarang kalau teman-teman di Instagram itu kita sering sekarang sudah arahnya ke resto. Jadi kita sudah nggak pakai booth lagi, kita sudah pakai konsep resto ya. Jadi ini sudah jadi kitchen set gitu kan, sama kasir gitu. Nah, salah satu yang menarik di kepemimpinan itu adalah salah satunya quotes ini Mbak ya. If you want to go fast, go alone gitu ya. If you want to go far, go together. Saya ngerasain Mbak bahwa kalau kita mau cepat, sebenarnya kita sendiri aja bisa. Kita nggak butuh orang banyak. Kita cuma butuh sendiri, kita butuh beberapa orang aja, cepat gitu. Kita mau jalan kemana itu cepat. Karena apa? Karena memang keputusan-keputusan manajemen bisa langsung diaplikasikan gitu. Tapi kalau orangnya banyak, itu kan biasanya akhirnya jadinya komunikasinya lama gitu, atau apalagi kalau komunikasi itu nggak sampai ke bawahan. Nah, tapi kalau kita mau pergi jauh gitu ya, kita nggak mungkin bisa sendirian. Kita butuh orang banyak. Akhirnya itulah sekumpulan orang-orang yang berkumpul jadinya organisasi bisnis kan gitu ya. Jadi salah satu quotes ini yang membuat saya sadar bahwa untuk menuju menjadi perusahaan yang besar, kita nggak mungkin sendirian. Dan oleh karena itu kita perlunya adalah kita bisa mengumpulkan tim ini tadi, bisa satu tujuan itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah kita menjadi pemimpin itu yang kayak gimana? Tentunya pemimpin yang sukses dan efektif kan gitu ya. Jadi pertanyaan kan bagaimana kita ini bisa menjadi pemimpin yang sukses dan tentunya efektif gitu ya. Nah, lanjut. Pertama sih kita ngomongin goal setting dulu atau setup goal gitu ya. Bagaimana kita men-setting tujuan. Gitu ya. Untuk men-setting tujuan sendiri kita sih kalau dari saya pribadi dan ini saya juga sampaikan ke tim, bukan hanya cuma tujuan yang sama, Mbak. Bukan hanya cuma tujuan sama, tapi ada yang perlu kita lewati pertama itu adalah vibrasi atau mindset yang sama. Lalu yang kedua baru tujuan yang sama. Kalau misalkan kenapa saya bilang vibrasi atau mindset yang sama, kalau teman-teman yang sudah follow saya mungkin Instagram saya itu di profil saya tulis tuh, saya ini seorang marketing dan saya eee, antusias belajar hipnoterapi dan NLP ya. Jadi hipnoterapi ini adalah kajian ilmu di mana tindakan-tindakan kita ini berdasar dari pikiran bawah sadar kita. Oleh karena itu
kenapa kita bicara bawah sadar? Bawah sadar itu adalah program yang merekam kita menjadi tindakan sekarang gitu. Kalau misalkan contohnya paling simpel adalah kita ngomongin mobil gitu kan, yang kita tampilin di kondisi sekarang kan ada banyak 4 gitu kan gambarnya, terus mobilnya gambarnya kayak mobil gitu, tapi bannya ada 4 gitu. Itu kan kita ngomongin bawah sadar. Oleh karena itu, gimana kita bisa setting tim atau kita bisa apa namanya, kita bisa setujuan bersama, tapi kalau tim-tim kita ini nggak punya mindset yang sama kayak kita, nggak punya vibrasi yang sama dengan kita. Oleh karena itu, sebelum ngomong jauh ke tujuan yang sama, kalau menurut saya pribadi dan ini efektif kita pakai di Doyan Ayam, yang pertama adalah kita harus punya mindset yang sama. Baru yang kedua kita ngomongin tujuan yang sama. Nah, vibrasi mindset yang sama itu kayak gimana sih? Nah, salah satunya adalah otak kita itu punya eh, pikiran bawah sadar dan sadar. Dan ternyata menurut penelitiannya, hampir saya sedikit lupa berapa persennya, tapi masih ingat 80% tindakan kita itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dan 20%-nya adalah pikiran sadar. Jadi apapun yang kita lakukan, apa tentang pemikiran kita, tentang mindset-mindset kita, itu tuh berdasarkan dari bawah sadar kita. Dan bawah sadar kita ini sudah merecord atau merekam kejadian-kejadian itu sejak kita usia 5 tahun, Mbak. Jadi kita 5 tahun itu sudah merekam kejadian-kejadian apapun yang ada di dalam hidup kita. Sehingga kejadian-kejadian itu menjadilah suatu pemikiran kita saat ini. Misalkan, dulu kita waktu TK, diajarkan untuk menggambar gunung. Nah, sekarang kalau dewasa, saya yakin 100% teman-teman yang ada di Zoom malam ini, ketika kita ngomongin gunung, pasti gambarnya adalah ada 2 buah gunung, ya, terus tengahnya itu ada jalan, terus kanan kirinya ada sawah. Gitu. Ya, kalau betul katakan yes nih di chat nih, coba yes gitu. Kalau benar, coba teman-teman Zoom. Nah, loh, tuh udah jawab tuh Mas Didit, yes gitu kan. Yes loh, martabak 12 Mas Guswanto. Yes gitu. Jadi kan gambarnya sawah ini kan sama semua nih gitu kan. Tuh Mas Billy juga bilang yes gitu kan. Jadi itulah salah satunya adalah kita ini sudah merekam kejadian-kejadian atau informasi-informasi terus ke pemikiran kita itu masuk ke bawah sadar kita itu sejak 5 tahun gitu. Nah, tengahnya ada matahari betul juga nih Pak, kayak gitu. Terus akhirnya setelah merekam di bawah sadar sekarang, akhirnya ketika kita dewasa memutuskan suatu keputusan, akhirnya terjadilah dari pemikiran-pemikiran kita yang dahulu gitu. Nah, pemikiran-pemikiran yang positif. Ya, akhirnya jadilah istilah fixed mindset dan grow mindset. Gitu. Kalau orang-orang fixed mindset ini adalah orang-orang yang merekam memori-memori tentang masa lalunya, sehingga keputusan-keputusannya tercipta dari masa lalunya, dan itu nggak bisa berubah. Artinya fixed mindset. Dan orang-orang fixed mindset ini biasanya mereka itu tipikalnya adalah mudah menyerah, gitu ya. Terus mereka menganggap tantangan itu melelahkan. Terus mereka menganggap bahwa persaingan bisnis itu adalah musuh dalam bisnisnya, gitu ya. Terus kalau orang-orang fixed mindset itu uh, dia berpikir inovasi itu melelahkan, nggak perlu inovasi lah, jualan soto aja laku kok gitu. Nah, orang-orang fixed mindset itu seperti itu. Nah, di tim kita di Doyan Ayam atau di Doyan Group itu kita membenarkan teman-teman adalah grow mindset. Jadi apapun yang ada di dalam uh, setiap keputusan kita harus memiliki grow mindset. Yaitu grow mindset ini apa sih? Mindset yang bisa tumbuh karena keadaan sekarang dan itu bisa disetting gitu loh. Bisa diputuskan bersama-sama. Contoh misalkan kita melihat persaingan bahwa persaingan bisnis itu bukan tentang musuh, tapi adalah tentang kawan perjuangan. Dan perusahaan lain juga berjuang untuk bagaimana nakodanya bagaimana atau perusahaan atau kapalnya ini bisa sukses gitu di industrinya. Gitu. Nah, sama juga dengan kita kalau kita di grow mindset kita melihat persaingan bisnis itu adalah kawan perjuangan. Jadi sama-sama berjuang, kita berkawan. Gitu. Terus kalau misalkan kita melihat kesuksesan orang lain itu bukan berarti kita harus cemburu dengan kesuksesan orang lain, tapi kita melihat bahwa kesuksesan orang lain adalah tempat kita belajar, kita jadi inspirasi.
kayak gitu Mbak Ipa. Jadi fixed mindset dan grow mindset ini mungkin ini akan sangat panjang kalau dijelaskan malam ini. Jadi kalau teman-teman Zoom apa namanya bisa belajar di YouTube ya, YouTube itu banyak sekali apa namanya master-master atau ahli-ahli yang menjelaskan tentang fixed mindset, grow mindset kayak gitu ya. Jadi kebanyakan orang-orang berpikirnya malah ini motivasi gitu ya. Justru malah menurut saya motivasi itu terbentuk karena kita sudah tanamkan grow mindset di dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi setiap keputusan, tindakan itu adalah sesuatu yang positif yang kita tanamkan ke bawah sadar, termasuk kita menanamkan pemikiran-pemikiran positif ke tim kita kayak gitu. Nah, setelah kita sudah benahi mindset atau vibrasi kita sudah sama nih positifnya gitu, sama-sama positifnya, baru kita ngomongin lagi tentang tujuan yang sama. Nah, ya kan setelah vibrasi baru kita ngomongin tujuan yang sama. Nah, ini adalah salah satu visi misi kita ya, visi misi di Doyan Ayam atau mimpi kami gitu. Visinya adalah kami ingin menjadi restoran cepat saji yang inovatif, terbesar, dan paling menguntungkan di Asia. Jadi kita juga bermimpi suatu saat someday Doyan Ayam akan besar di Asia, ya. Semoga ya, nanti juga butuh doa dari teman-teman juga nih di Zoom. Jadi kita ingin mengembangkan juga di Brunei, di Singapura, di Thailand, di Filipina, dan faktanya di sana itu peminat ayam itu juga besar. Dan banyak juga orang-orang Indonesia yang di sana. Nah, itu kan. Barangkali masih kangen sambal-sambal Indonesia, akhirnya menjadi pasar di sana. Oleh karena itu kita bermimpi bisa menjadi restoran cepat saji yang inovatif, terbesar dan paling menguntungkan di Asia. Jadi sebuah visi ini kita ciptakan bukan hanya sebuah tulisan, tapi visi ini adalah sebuah keyakinan kita, keyakinan manajerial, keyakinan bawahan juga kita tekankan untuk mereka, yaitu kita menjadi restoran cepat saji yang inovatif. Jadi kita berpikirnya adalah inovatif, bahwa perubahan itu cepat dan kita bisa beradaptasi di momen itu. Inovasi-inovasi kita keluarin. Lalu kita berpikir untuk terbesar. Terbesar ini sebenarnya simpel ya. Terbesar ini ada dua ya. Ada membesarkan produknya, lalu yang kedua adalah memperbesar wilayahnya kan gitu. Jadi kita terbesar ini ada di Indonesia dan Malaysia yang adalah salah satu bentuk contoh bagaimana kita bermimpi untuk menjadi yang terbesar. Lalu yang ketiga itu adalah yang paling menguntungkan. Nah, kita bicara paling menguntungkan adalah di sisi perusahaan, di sisi mitra, di sisi pembeli gitu ya. Jadi ada cuan, tengli, apa itu kalau di Cina itu ya. Jadi uangnya dapat, ya kan, kerjasamanya menguntungkan, bagi pelanggan makan produknya kita terpuaskan kan gitu. Jadi paling menguntungkan cara berpikirnya adalah seperti itu. Lalu untuk menjadi misinya kita untuk mengejar visi ini adalah kami menawarkan paket franchise dengan harga terjangkau dan worth it kualitasnya. Jadi kualitas yang benar-benar dibutuhkan, benar-benar dipakai gitu ya, equipment-nya semuanya sudah terima beres dan bisnisnya jalan. Lalu yang kedua adalah memberikan pelayanan terbaik kepada franchisee dan pelanggan. Salah satu bentuk contohnya adalah kita menyiapkan kontak support yang ada di kemasan kita. Apabila ada komplain langsung bisa dikomplain di customer support. Bisa juga di DM Instagram, kita pasti akan balas semuanya apabila menerima pelayanan yang tidak baik. Termasuk juga mitra-mitra franchisee kita. Jadi mitra-mitra franchisee yang ada sekarang kita sediakan untuk tim support ya, jadi untuk membantu mereka. Bahkan kita berkomitmen dalam satu hari itu juga dalam 4 jam masalah selesai. Dan itu adalah salah satu kunci kita sekarang di di tim support. Bagaimana ketika ada problem atau kendala 4 jam harus selesai, kayak gitu. Lalu yang ketiga menciptakan kesejahteraan bagi pemilik, manajemen, staf dan mitra franchisee. Dan yang keempat kita menyediakan berbagai inovasi terdepan dan kreatif yang belum dimiliki kompetitor. Gitu. Nah, lanjut. Ini yang tidak kalah penting, kita bicara tentang prinsip ya. Prinsip ini kan kalau diartikan itu kan pegangan ya, pegangan atau biasanya orang-orang kan ya ini prinsip hidup saya gitu. Nah, kalau di Doyan Group ini kita punya 5 prinsip. Ya. 5 prinsip ini kita simpulkan
Yang pertama yaitu ceria. Kita itu kalau kerja, ya, kalau kita prinsip ini kita sampaikan ke tim juga, sering kita sampaikan ke setiap rapat, setiap meeting atau setiap outing gitu kan. Yang pertama nih jangan lupa kalau kerja itu kita harus ceria, kita harus senang, kita harus happy, ceria. Lalu yang kedua ini no blame ya, atau artinya ini salah saya gitu. Artinya misalkan setiap keputusan atau setiap tindakan yang eh, apa namanya dilakukan sama manajemen gitu ya. Apabila ada salah, bukan melulu tentang karyawannya atau belum tentu bawahannya atau timnya yang ada di bawahnya yang salah. Bisa jadi kesalahan itu adalah ada di manajerialnya. Bisa jadi juga ada salah di saya juga untuk menyampaikannya. Jadi kita nggak boleh saling menyalahkan, tapi lebih ke salah saya. Kita mengakui bahwa kita yang salah. Gitu. Jadi nggak ada salah-salahan jadinya gitu. Jadi ketika ada keputusan yang salah atau progres yang nggak jalan atau yang gagal gitu istilahnya, itu adalah salah saya. Jadi entah salah leadernya atau salah timnya yang ada di bawahnya, itu sama-sama merasakan salah sehingga perbaikan itu tadi. Lalu yang ketiga adalah no excuses ya, artinya jangan banyak alasan. Jadi ketika kita bertindak itu nggak usah banyak alasan, lakukan aja gitu, just do it. Jangan banyak alasan, lakukan aja. Jadi kalau di doyan ayam, misalkan kita sudah memutuskan sesuatu nih, kita sudah memutuskan sesuatu, atau misalkan kita memutuskan program atau keputusan lainnya gitu, jangan banyak alasan, segera langsung bertindak, kita atur jadwalnya, kita duit kita lakukan langsung, yaitu kita eksekusi langsung. Lalu yang keempat adalah no justify, artinya memaklumi kegagalan, bahwa setiap progres yang kita lakukan atau setiap pekerjaan yang kita lakukan bisa jadi ada gagalnya, bisa jadi nggak sempurna, bisa jadi nggak jalan juga. Oleh karena itu kita sama-sama juga mengakui bahwa kegagalan itu udah biasa. Jadi memaklumi kegagalan, bukan malah dibully, oh tim kamu nih nggak beres nih tim kamu nih, bukan berarti begitu. Tapi memaklumi kegagalan adalah sebagai bentuk 100% ini yang kita lakukan kan sudah rencana Tuhan. Berarti mungkin 1%-nya kita ada yang salah-salah. Yang lainnya kita serahkan Tuhan. Oke, kita maklumi kegagalannya, kita belajar dari kegagalan itu, baru lanjutlah kita ke problem solving. Nah, problem solving ini salah satu prinsip yang ada di Doyan Group. Jadi adalah penyelesaian masalah itu nggak perlu banyak ini ya, sandiwara gitu ya. Misalkan kalau misalkan di kantor nih hal-hal kecil, simple. Aduh, AC-nya ini nggak dingin ini, jadi kerja nggak enak gitu. Kan bisa sederhana. Pak, teleponin ini nih Pak, kita telepon tukang servis AC Pak, biar benerin AC Pak, biar dingin Pak. Selesai kan. Jadi kan contoh-contoh simple problem solving kan. Jadi kita itu nggak perlu mengeluh dalam bekerja, just do it. Kalau ada yang tidak tahu, tidak bingung atau masih bingung, tanyakan ke manajernya sampai itu selesai. Gitu. Jadi inilah 5 prinsip yang ada di Doyan Group, yaitu yang menjadi pegangan kita selama bekerja. Gitu. Ceria, no blame, no excuse, no justify, problem solving. Lalu setelah kita ngomongin prinsip, ada yang namanya budaya. Nah, kita punya budaya kerja, ada 3 budaya kerja di Doyan Group. Yang pertama adalah percepatan. Kita tahu bahwa perkembangan itu yang mungkin di luar sana itu banyak lebih hebat ya. Banyak anak-anak muda atau banyak perusahaan-perusahaan yang sangat luar biasa di luar sana. Itu mereka hebat-hebat, jago-jago bikin inovasi gitu. Tapi yang menjadi budaya kita yang pertama adalah percepatan. Orang-orang hebat itu akan kalah dengan yang cepat. Oleh karena itu itulah yang menjadi dasar menjadi budaya kerja di perusahaan kita adalah cepat. Apapun yang perlu diputuskan cepat langsung ditindak. Percepatan, percepatan, percepatan. Kayak gitu. Nah, salah satu bentuk contoh yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan besar yang menjadi contohnya kayak mungkin handphone Nokia ya, kalau teman-teman tahu ya, dulu kan semua handphone kalau di eranya kita nih awal-awal nih, kalau milenial 90-an, HP-nya awal-awal pasti Nokia nih, kalau nggak Nokia atau Sony Ericsson atau apa ya. Nah, itu kan masih
menyenangi atau masih berkutat dengan handphone yang ada tombolnya. Dan ketika Android masuk, iOS masuk, nah sekarang sudah tenggelam dan ditinggalkan, bahkan perusahaannya sekarang udah nggak maju lagi gitu ya, nggak ada peminatnya lagi produk. Itu kan salah satu bentuk, itulah yang menjadi salah satu bentuk contoh kenapa percepatan itu menjadi budaya kerja di perusahaan kami. Lalu yang kedua itu mengapresiasi setiap pendapat. Jadi setiap pendapat dari bawahan, dari manajerial, semua pendapat-pendapat itu adalah penting. Ketika penting, layaknya diapresiasi. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang ada di manajerial atau di leader itu berdasarkan dari teman-teman yang ada di bawah-bawahnya. Jadi setiap pendapat-pendapat ini kita kumpulin, ya, kita evaluasi, dan apabila bisa dijalankan dengan efektif, kita jalankan. Karena salah satu bentuk untuk mengapresiasi setiap pendapat. Lalu yang ketiga, merayakan kebahagiaan. Nah, jangan lupa nih, kebahagiaan perusahaan itu nggak cuma kita aja, gitu. Nggak cuma timnya kita aja, tapi banyak hal di luar sana yang perlu kita senangkan. Misalkan kayak merayakan kebahagiaan, kita alhamdulillah setiap hari Jumat ya, kalau ada rezeki, perusahaan sering nih bagi nasi, apa istilahnya kalau bahasa Jawanya itu sebar sebungkus ya, artinya kita berbagi juga ke teman-teman yang membutuhkan, kayak gitu, untuk makan siang hari Jumat gitu lah. Jadi kita sama-sama merayakan kebahagiaan. Lalu yang ketiga ini menjadi pemimpin untuk milenial. Nah, ini salah satu bentuk contoh atau ini menjadi tips ya, karena kalau saat ini di Doyan Group ini rata-rata yang kerja atau rata-rata yang ada di dalam organisasi ini saat ini adalah teman-teman milenial, termasuk saya juga nih. Saya kurang tahu juga ya berapa, mungkin ada yang tahu milenial itu dari tahun-tahun berapa ya. Kalau saya sih masih kelahiran 90 ya, jadi masih masuk milenial gitu ya. Milenial itu kalau bekerja ini menurut saya dan ini sangat efektif di perusahaan saya saat ini adalah yang pertama adalah start with why. Tanyakan kenapa kita mau melakukan ini gitu loh. Kenapa kita mau memperjuangkan perusahaan ini? Kenapa kita mau ke tujuan ini kayak gitu. Ketika mereka itu tahu kenapa kita melakukan itu, akhirnya tim itu akan merasa dirinya itu menjadi bagian yang penting gitu loh untuk melakukan why-nya. Nah, kalau mereka nggak tahu way-nya kenapanya mereka nggak tahu melakukan itu, mereka nggak bakal melakukan itu. Kalau memang mereka melakukan itu atas dasar, ya asal saya dibayar aja Pak, gitu kan. Nah, kalau mereka tahu kenapa kita melakukan itu, pasti mereka akan bekerja itu dengan penuh motivasi, nggak perlu kita motivasi lagi. Nah, salah satu bentuknya start with why, kenapa kita memperjuangkan doyan ayam adalah eh, dengan mimpinya untuk membuka lapangan kerja yang sangat banyak, itu menyentuh hati teman-teman juga untuk bagaimana memperjuangkan outlet-outlet atau resto-resto yang baru ini bisa membuka lapangan kerja, terus mensupport untuk mitra-mitra franchise ini agar mereka bisa konsisten bisnisnya, ya kan. Terus tentunya juga untuk memaksimalkan keuntungan. Sehingga kami di pusat itu adalah mendongkrak untuk teman-teman yang ada di bawah kita ini tahu kenapa kita memperjuangkan perusahaan. Jadi kebaikan yang kita lakukan di perusahaan ini menjadi kebaikan orang-orang di luar sana. Nah, bayangkan ketika mereka kerja tapi mereka nggak tahu kenapa kita melakukan itu. Nah, bayangkan, pasti mereka juga asal kerja aja gitu. Asal kerja, datang kerja, selesai, pulang, ya nggak tahu apa-apa gitu. Asal dibayar gitu kan. Tapi kalau mereka tahu why, tahu kenapanya perusahaan ini berdiri, mereka akan dengan senang hati, mereka akan dengan sangat sayang gitu, sangat bangga dengan dirinya menjadi bagian penting di perjalanan perusahaan. Lalu yang kedua adalah kurangi birokrasi dan formalitas. Ya. Jadi kalau kita ngomongin manajerial itu, ini saya pernah merasakan ya. Kalau kita birokrasi untuk milenial itu menurut saya dibikin sedang-sedang saja. Kadang kalanya kita juga birokrasi ini juga formal gitu ya, tapi juga jangan terlalu ketat-ketat juga. Contohnya saya pernah merasakan bahwa di 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya pernah merasakan untuk scale up yang saya tadi awal ceritakan, membutuhkan banyak orang untuk bagaimana menciptakan keuntungan perusahaan di atas 20%,
dengan banyaknya karyawan minimal 10 orang gitu ya. Pas saya masukin semua 10 orang dengan birokrasi yang kita bikin renggang ya, kita nggak terlalu ketat gitu kerjanya, santai gitu ya, nggak terlalu formal. Ternyata malah kita yang menjadi pemimpin ini kepotokan ya. Kepotokan ini bahasa Indonesianya apa ya? Akhirnya kayak kerepotan gitu, jadi repot. Ternyata banyak orang yang kerja dengan kita itu nggak bikin kita makin enak gitu, makin kita makin capek dan stres sendiri akhirnya ketika kita memimpin dengan tim-tim yang apa namanya, yang tidak tepat gitu loh istilahnya. Jadi dari eee, birokrasi ini saya belajar kita membedakan sekarang ada 2 tim ya. Yang pertama itu istilahnya kita ini family team sama soccer team. Nah, kalau family team itu kan kita berdasarkan bekerja asal kita anggap mereka semua yang bekerja dengan kita ini adalah saudara gitu ya, keluarga gitu kan. Kalau mereka ada salah ya ya udah kita maafin gitu kan. Ya udah besok jangan diulangi lagi ya. Nanti gini ya, nanti kalau kamu nggak bisa aku bantu ya, nanti kamu bilang aja gitu. Keluarga kan seperti itu kan memperlakukan kita dengan penuh kasih sayang gitu kan. Tapi faktanya dengan sistem tim family team gitu ya atau sistem keluarga gitu, akhirnya kebanyakan kita itu nggak enakan jadinya sebagai pemimpin. Ketika ada tugas yang sangat berat dan baru gitu ya, kita share ke teman-teman, mereka nggak mau melakukan, akhirnya ya nggak jalan inovasinya. Karena family team akhirnya kita nggak enakan gitu, nggak enakan. Akhirnya setelah perjalanan waktu, terkonseplah sekarang adalah soccer team. Jadi soccer team ini adalah kita sebagai leader, ya, kita pelatihnya Messi gitu ya, pelatihnya Messi yang besok nanti akan final itu. Jadi Messi ini kita arahkan mereka, arahkan Messi ini terserah nih mau kemana, yang penting tujuannya adalah ngegolin ke gawang. Kalau kita soccer team, berarti istilahnya kita mempercayakan ke tim untuk sesuai tujuannya mereka dengan caranya mereka, kayak gitu. Nah, nyambunglah ini di yang ketiga, tambah kebebasan berkreasi. Itulah yang kita apa namanya, eee, kita share ke teman-teman atau di bawah kita untuk mereka bagaimana kita ini sekumpulan orang-orang soccer team, kita bukan family team lagi ya. Kita nggak ngomongin keluarga lagi, tapi kita ini adalah soccer team. Kita pelatih, si Messi biarin dengan caranya apapun, yang penting tujuannya adalah bola masuk ke gawang dan mencetak gol gitu. Nah, sesuai targetnya, Messi hari ini kita pertandingan final nih, kita target 2 gol, 2-0 nih harus kamu bisa ciptakan. Kamu sebagai kapten, kamu harus bisa mimpin timmu, bagaimana mereka bisa ngegolin ke gawang dengan kita cetak 2-0 target kita, kayak gitu. Oke, siap Pak, laksanakan. Nah, gitu. Akhirnya kita beri kebebasan mereka untuk berkreasi, untuk mencapai tujuannya gitu. Biarkan mereka dan diberikan kepercayaan ke masing-masing departemen atau manajerialnya. Lalu yang keempat adalah, mereka ini adalah milenial ini, mereka ini senang secara personal ya, dihargai, diapresiasi secara personal. Eee, someday atau, sometimes gitu, eee, ajaklah mereka ini, kita sebagai leader ini mengajak mereka untuk ngobrol, berdua ya, empat mata gitu. Nggak cuman kita ngobrolin pekerjaan aja, atau kalau bisa kita sebagai leader, kalau kita misalkan untuk milenial, kita bisa menjadi sama rata buat mereka, gitu. Kita sama aja gitu, kita bercanda, bercanda sama aja, gitu loh. Nah, dengan kita bisa bicara dengan personal, itu akan menyentuh mereka, dan mereka, pasti akan dengan leluasa bisa, respect sama kita hadir sebagai teman mereka, dan mereka bisa share tentang, apa namanya, kesusahannya mereka dalam bekerja, atau repotnya mereka dalam bekerja, kayak gitu. Tapi tetap juga kita harus setengah-setengah nih, balik lagi ke sedang-sedang saja. Jadi istilahnya kita menjadi pemimpin dan bawahan, kita tetap, ikut dalam arti adalah kita turun juga sebagai teman mereka, tapi kita juga tetap batasan-batasan profesional kita jaga. Salah satu contohnya adalah, leader dan bawahan, itu kita nggak boleh berteman sebenarnya. Kalau kita berteman nantinya nggak enakan. Kalau atau apalagi akhirnya balik lagi ke family team lagi, kita nggak jadi super team lagi. Jadi kita tetap sedang-sedang aja, gitu. Lalu yang kelima, mereka itu ingin diperhatikan. Nah, salah satunya adalah, eee, sometimes itu kita perlu untuk meninggalkan mereka. Meninggalkan mereka itu, leader itu jangan cuman, jangan hanya
apa istilahnya, nongkrongin terus, dipantau terus, dikasih tahu tiap hari terus, capek jadinya ya kan. Kitanya juga capek, tim kita ada di bawah juga, dia akan merasa tidak apa, dipercaya gitu loh. Jadi kalau kita jadi leader, kalau sudah jelas, tujuan dan goal-nya, ya sudah diarahkan sesuai job desk-nya masing-masing, sehingga mereka kita beri kepercayaan untuk melakukan sesuatunya. Tapi juga mereka jangan sampai kelolosan. Jangan sampai dalam 1 minggu bekerja, kita nggak pernah tuh ngobrol berdua, nah kayak gitu-gitu tuh. Itu yang akhirnya jadi milenial itu merasa kayak, ya kerja aja, oh atasanku nggak ngereken aku gitu, atasanku nggak perhatikan aku gitu. Nah, sometimes kita juga harus setengah-setengah, setengah-setengah saja kita juga harus perhatikan mereka, berikan kepercayaan. Nah, yang tidak kalah penting adalah, yang terakhir adalah deal done ya. Jadi deal done ini artinya adalah, bekerja dengan milenial itu menurut saya gampang-gampang susah juga. Karena ketika, eee, contohnya gini ya, banyak pekerjaan itu sudah tertulis, mungkin teman-teman juga merasakan yang punya usaha juga ya. Semua peraturan sudah kita tulis, semua job desk juga sudah tertuang gitu ya, tapi kerjaannya kok kayak nggak pernah selesai ya gitu loh, nggak pernah selesai dan kok lama gitu ya. Jadi akhirnya kita tekankan lagi ke till done. Till done ini artinya adalah bikinlah kesepakatan dan kapan harus diselesaikannya harus jelas, kayak gitu. Jadi misalkan program, kita program ya, misalkan kita mau bikin promosi, promosinya tanggal 20. Oke, 20 harus selesai ya, kira-kira kamu 20 bisa selesai nggak? Gitu. Jadi kita tanyain tuh langsung, bisa gitu. Misalkan bisa, oke kita catat ya tanggal 20 harus selesai ya, di deal dan jadi kita bikin kesepakatan dan kita harus selesai dengan kesepakatan. Kalau nggak bisa dengan kesepakatan, berarti ada yang salah dengan human-nya, ada yang salah dari timnya. Jadi kalau misalkan setiap keputusan-keputusan yang sudah disepakati tapi ternyata nggak selesai-selesai, berarti ada yang salah dengan orangnya. Bisa jadi orangnya ini, nggak sesuai dengan tujuan perusahaan, atau orangnya ini sudah nggak ada hati lagi di perusahaan. Nah, itu caranya paling gampang ya ditanyakan lagi. Kalau misalkan pekerjaan sudah kita kasih tapi nggak selesai. Kalau misalnya nggak selesainya masuk akal, ya berarti memang pekerjaannya masih masih load ya, masih banyak banget, sehingga ya kita harus saling mengerti, gitu. Tapi tetap harus ada dannya, kapan ini selesainya, kayak gitu. Jadi deal done ini sangat penting kalau kita bekerja, dengan milenial, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang sebagai penutup nih ya. Ini saya kutip dari Al-Bukhari dan Muslim ya, teman-teman mohon maaf ya yang yang Muslim ini saya kutip sedikit lah, mungkin, kita bisa pakai universal lah ya. "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Nah, ini saya juga yang masih bertanya-tanya ya. Setiap kalian adalah pemimpin. Jadi ini, hadis ini menuliskan setiap kalian adalah pemimpin. Artinya, pimpinan atau kepemimpinan, pimpinannya sendiri ini apakah pertanyaannya adalah apakah dilahirkan atau diciptakan? Nah, ini berarti ketika ada kalimat seperti ini ya, seperti ini, berarti artinya kan setiap orang ini kan, pemimpin ya, setiap kalian adalah pemimpin. Jadi menurut saya pemimpin itu adalah diciptakan gitu. Nah, juga ada pengaruhnya juga pemimpin itu, eee, dilahirkan ya memang ya, dengan bakatnya dari dia lahir, dia itu sudah di, kondisi yang di mana dia itu punya pengaruh ya, jago komunikasi, amanah, jujur ya, akhirnya menjadi, panutan. Karena kenapa, setiap pemimpin ini, kita ini bertanggung jawab besar di orang-orang gitu ya, di tim kita, di mitra-mitra kita, di pelanggan bahkan ya, kita yang menjadi tanggung jawab besar. Bagaimana orang-orang bisa ikut dengan kita, bagaimana orang-orang bisa percaya dengan kita kalau kita sendiri, tidak mengasah, kepemimpinan. Sehingga, pemimpin ini menurut saya adalah bisa dipelajari. Cara paling mudah kalau menurut saya untuk belajar kepemimpinan, kita harus punya, 3 ya, yang pertama, 3. Yang pertama itu kita harus punya mentor. Tentunya, mentor ini akan sangat membantu kita untuk menemukan, jawaban-jawaban yang tidak kita ketahui atau istilahnya blind spot gitu ya, kita nggak bisa kelihatan apa-apa yang menjadi,
peluang-peluang yang ada gitu. Jadi kita ini sudah mikirnya udah benar, tapi kok masih banyak peluang ya yang masih kita gali. Dengan adanya mentor itu akan mempermudah kita bekerja. Gimana caranya cari mentor? Ya gampang. Ini kita ikut pengusaha kuliner. Ada Pak Agung ini yang founder pengusaha kuliner. Wah, ini kan salah satu mentor saya juga, belajar tentang kemitraan. Terus diasah terus ilmunya untuk belajar. Lalu yang kedua itu kita sebagai pemimpin joinlah atau bergabunglah di komunitas-komunitas bisnis ya. Bisa asosiasi atau komunitas yang berkaitan dengan bisnis atau berkaitan dengan profesional kerja, itu juga boleh diikuti. Karena apa? Setiap ada atau sharing ya, atau kita bisa kayak malam ini ya, akhirnya kita bisa satu sedikit kita ngumpulin ilmunya untuk kita kembangkan ke perusahaan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah tim kita sendiri. Nah, tim kita sendiri ini adalah media kita untuk pengembangan perusahaan juga. Pendapat-pendapat mereka itu yang saya bilang tadi penting, itu adalah masukan-masukan yang luar biasa untuk perkembangan perusahaan. Jadi pemimpin ini juga harus belajar dari timnya, jangan cuma belajar dari luar, tapi timnya sendiri nggak kita pelajari. Gitu. Jadi menurut saya itulah 3 hal kita sebagai pemimpin ini hendaklah aktif gitu ya, aktif atau terus belajar untuk mengasah pengetahuan kita untuk mengembangkan perusahaan kayak gitu. Ya demikian presentasi dari saya ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Ima. Oke. Wah, menarik banget nih Mas materinya. Aku paling tertarik di bagian menjadi pemimpin untuk milenial, karena aku sendiri pun salah satu kaum milenial ya Mas. Dan aku setuju banget sih kalau terlalu kaum muda seperti kita itu dikekang, malah pengennya itu lebih tempat kerjanya lebih bersahabat, jadi lebih enjoy kerjanya, jadi lebih maksimal juga sih gitu. Ya, betul Oke, sekali Mas Mbak Ima. Denny, tapi kalau misalnya di kaum muda ini kan banyak lagi giat-giatnya memberontak ya Mas ya. Maksudnya kayak mungkin ada beberapa yang bandel gitu-gitu. Kalau dari Mas Denny itu gimana untuk menghadapi kaum milenial yang kayak gini Mas? Oke, kalau menghadapi milenial yang bandel, ya. Kalau yang bandel ini pertanyaannya adalah jangan-jangan kita yang salah mencari tim. Nah, jadi untuk apa istilahnya kita tiba-tiba kita punya tim tapi mereka bandel, berarti itu salahnya ada di kita. Lah kok kita bisa masukin orang-orang yang enggak kompeten atau orang-orang yang bandel kita masukkan ke perusahaan. Jadi caranya sih paling simpel adalah ketika kita open recruitment ya, pastinya tentunya kita juga harus wawancara dengan betul apakah mereka bisa sevisi atau setujuan dengan perusahaan. Kalau memang nggak setujuan dan nggak sevisi, ya jangan diambil, jangan diterima. Tentunya juga dengan pertimbangan karakternya juga seperti apa. Apakah cocok dengan dengan organisasi kita gitu. Kayak gitu sih Mbak Ima. Jadi kalau misalkan ada bandel-bandelnya tim kita yang ada di bawah, ya bisa jadi kita yang salah rekrut dari awalnya gitu. Kalau memang salah rekrut dari awal, ya berarti seharusnya kontraknya jangan lama-lama, diuji coba aja dulu 1 bulan kan kerja. Kalau 1 bulan nggak cocok ya berarti dipersilakan untuk mencari rezeki di tempat lain. Gitu. Tapi kalau beda lagi kalau misalkan dia bandelnya setelah bekerja Mbak Ima. Udah bekerja lama kok bandel. Saya juga pernah di pengalaman kayak gitu Mbak Ima. Sudah kerja lama tapi bandel. Nah, bisa jadi yang pertama sih menurut saya adalah kita perankan dulu ini Mbak, start with why-nya lagi, kita ulangi lagi tuh. Kenapa sih perusahaan ini lagi pengen ini loh, tapi kenapa kamu kok tambah kayak gini gitu. Bisa jadi jawabannya sih menurut saya ya, bisa jadi perhatian kita yang kurang. Kita nggak perhatiin. Terus kita sebagai leader kita cuman nggak menginspirasi mereka untuk bekerja. Terus yang terakhir sih kebanyakan mereka itu ada kalanya adalah di titik jenuhnya Mbak Ima. Jadi mereka nggak ada tantangan lagi di perusahaan. Harusnya sih kita sebagai leader tentunya kita harus memilah ya. Istilahnya kita harus perusahaan kita itu kan kalau job desk itu kan tiap hari daily kan
kalau dilakukan terus-terusan itu kan membosankan Mbak Ima. Tentunya kita juga harus mencari tantangan-tantangan terbaru buat mereka untuk memecahkan. Dan tentunya kita sebagai pemimpin harus jeli melihat kompetensi-kompetensi apa yang ada di tim kita untuk dikembangkan. Tapi kalau memang timnya nggak bisa dikembangkan, berarti ini orang-orang teknikal yang memang melakukan hal itu setiap hari. Nah, mungkin kan orang pabrik rokok bikin rokok terus disuruh bikin disuruh ngerakit handphone kan nggak mungkin. Nah, kayak gitu sih Mbak Ima. Jadi deal down itu tadi ya disepakati terus diselesaikan. Oke, kalau misalnya dia sudah membuat kenakalan nih, pastikan dari pihak doyan ayamnya itu memberi peringatan pertama gitu ya Mas? Ya, tentunya kita juga berkonsep apa istilahnya, kita juga yang saya bilang tadi kan kita juga setengah-setengah formal ya, setengah-setengah saja atau sedang-sedang saja. Kalau kita asal kerja aja, kalau ada pelanggaran kita biarin, kita kasih tahu biarin, ya nantinya akhirnya akan menjadi beban di perusahaan. Karena kerjanya nggak efektif, nggak efisien akhirnya, terus akhirnya berantakan nanti kerjaannya. Kalau di doyan ayam sih kita juga tetap memperlakukan sistem SP. SP juga itu kita SP1, SP2 kalau memang nggak bisa diperbaiki ya silakan keluar. Kita juga merasa berdosa nih nanti kalau tim kita yang ada di perusahaan tapi mereka kita tahan karena mereka sudah jenuh di perusahaan akhirnya bikin ulah kan gitu kan. Tapi suatu saat dia di luar perusahaan kita bisa lebih sukses dan lebih berhasil, justru malah kita yang berdosa sehingga kita lepaskin dengan bismillah Mbak. Kayak gitu. Jadi tetap kita lakukan SP sih kalau pekerjaannya nggak sesuai kesepakatan gitu kan. Kayak gitu. Oke. Mas Hendy, aku mau move ke pertanyaan di kolom komentar nih karena udah banyak banget teman-teman yang semangat. Boleh. Yang mau nanya-nanya, boleh? Boleh. Oke, aku izin ya Mas. Ini ada pertanyaan dari Bunga, yaitu kalau udah pakai franchise berarti udah ada lisensi franchise-nya dong, Mas. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Kalau ini juga saya masih diskusi juga dengan beberapa mentor juga. Sebenarnya kalau untuk waralaba itu kan ada istilahnya STPW ya atau surat tanda pendaftaran waralaba ya. Jadi kalau waralaba itu bisa dikatakan waralaba atau franchise itu usahanya minimal udah 5 tahun Bu. Itu Kak ya. Bu atau Kak ya tadi? Bu Retno ya. Jadi kalau udah 5 tahun itu kita bisa urus ke Perindak gitu ya untuk perizinan STPW. Nah, sedangkan doyan ayam sendiri itu kita baru istilahnya kita masih belum 5 tahun untuk sistem waralaba sehingga saat ini kita masih di sistem kemitraan. Jadi untuk kita ngeluarin STPW kita masih tunggu waktu untuk sampai 5 tahun. Tapi apakah sistem kemitraan dengan franchise ini juga apakah masih perlu untuk STPW-nya? Kalau belum STPW, belum 5 tahun, apakah kita nggak boleh memitrakan gitu, kita nggak boleh memfranchise-kan? Justru malah menurut saya adalah salah. Kalau kemitraan itu adalah kita menerapkan sistem sama-sama untung. Jadi mitra ini juga harus ikut dengan alurnya kita, itu kita sudah sediakan bisnis yang gampang gitu loh, sehingga mereka bisa menduplikasi bisnis yang sudah ada di kita untuk mereka. Sedangkan kalau untuk legalitas sendiri secara STPW-nya itu pendaftaran waralaba itu kita tunggu sampai 5 tahun. Dan ini pun Mbak Ima, saya juga di perusahaan kita itu juga pernah didatangi Disperindak juga Mbak Ima. Disperindak datang ke kantor kita terus menanyakan STPW-nya. Lalu saya karena mungkin kita sudah ada kerjasama di Malaysia sehingga dimintalah itu STPW. Terus ditanyakan orang Disperindaknya datang. Terus kita bilang, kita sampaikan pada waktu itu kita masih umur 3 tahun. Dan orang beliau Disperindaknya juga kaget juga, loh masih 3 tahun ya, tapi cabangnya udah banyak gitu. Oh baik Pak, jadi kalau gitu kita tunggu 5 tahun nanti lagi, diurus lagi. Kayak gitu sih Mbak Ima. Selebihnya sih nanti mungkin Pak Agung nih yang jago untuk menjelaskan, atau Mbak Ima nih yang sudah berkumpul terus nih sama Pak Agung nih. Gitu kan di kemitraan, di kelas kemitraan. Kayak gitu sih Mbak. Kalau mau tahu tentang banyak soal kemitraan bisa langsung menghubungi admin kita yaitu Desi di WhatsApp Pengusaha Kuliner ya. Oke Mas, aku mau move nih ke pertanyaan Mas Fajar. Itu masih ya bersangkutan dengan franchise yaitu ya Mas benar seharusnya franchise bisa menguntungkan mitranya. Tapi realitanya banyak juga franchise store yang kurang peduli juga terhadap mitranya. Yang penting jualan bahan baku dan lain-lain, tapi manajemen mitranya nggak ada solusi.
Betul. Mbak Warna ini? Jadi gini, kita juga pernah merasakan seperti itu karena kita juga merasakan seperti itu, kita punya pengalaman seperti itu juga sehingga hari ini kita, di saat di tahun apa, bukan di tahun ini ya, kita udah wake up gitu ya, kita sudah sadar kalau memang, kemitraan ini kita juga banyak kurangnya, sehingga kita perbaiki pelan-pelan. Nah, salah satu bentuknya adalah sekarang itu adalah kita, kenapa bisnis itu gagal dan banyak orang berpikir bahwa kemitraan itu hanya mendapat memuaskan franchisor-nya gitu ya, menguntungkan franchisor-nya daripada yang beli franchise. Yang pertama sih menurut saya adalah, kita harus profiling mitranya juga. Nah, pertanyaannya itu. Jadi kalau misalkan mitranya join, pasti kita tanya dulu pernah bisnis apa. Kalau mereka baru bisnis pasti akan beresiko di perusahaan kita juga. Nah, jadi yang pertama adalah kita profiling mitranya. Kalau memang mitranya ini sudah pernah bisnis ya, sudah pernah punya pengalaman bisnis di industri apapun, terus dia juga pernah berorganisasi dengan atau minimal dia punya karyawan gitu, dia bisa memperlakukan karyawannya. Nah, baru baru itu kita bisa masukkan ke mitra yang punya kompetensi untuk join gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah memang lokasi. Lokasi untuk usaha itu sangat penting dan sangat berpengaruh besar di penjualan gitu loh. Kalau memang lokasinya itu nggak bonafit atau nggak prospek gitu ya, ya lebih baik nggak usah diambil franchise-nya. Dan kebanyakan itu memang eh, banyak franchise juga ya, banyak kemitraan juga memang ya asal jual, asal nggak profiling, asal yang penting mereka laku franchise-nya gitu. Tapi ketika mereka kita tanya tempatnya ternyata bukanya di tengah-tengah sawah misalkan gitu lah, kan nggak ada pembelinya gitu. Memang ada juga di DNM itu banyak juga lah orang-orang iseng juga ya, saya tanya ke sales itu juga, ke marketing itu juga banyak, "Pak ini ada tempat Pak, tapi tempatnya di sawah," gitu, di tengah-tengah sawah, itu ada Pak Imam. Jadi itu udah nggak bisa gitu, karena memang nggak ada pelanggannya, siapa yang mau beli barang kita kalau memang di tempat situ nggak ada yang beli gitu loh. Nah contohnya kan kita di tengah laut, kita mau mancing ikan tapi di bawah laut itu nggak ada ikannya gitu loh. Akhirnya kita pancing ya nggak ada yang ini makan makan umpannya kita. Makanya kan di laut di pancing itu kan ada alat sensor untuk melihat ini ada ikannya baru kita cemplungin. Nah, itulah salah satu alasan. Jadi dua dua kemungkinan itulah yang harus diterapkan. Yang pertama adalah kita profiling mitranya, lalu yang kedua adalah lokasinya yang harus benar-benar prospek. Itu sehingga kemitraan itu akan berjalan mulus. Nah, bukan berarti kemitraan itu hanya mementingkan bahan baku aja. Sebenarnya bahan baku yang kita jual itu adalah untuk menekan standarisasi dari produknya kita. Kalau kita misalkan nggak pakai bahan baku pusat, ya pasti nanti rasanya akhirnya nano-nano, campur-campur, sehingga komplain memang masuk Instagram, nanti tim support kita yang akan stres nanti kan, dikomplain terus rasanya beda-beda nih, kayak gitu. Jadi itu yang jadi poin pentingnya, Pak. Gitu. Oke, Mas, tapi kalau kita sebagai mitra itu kita bisa menuntut untuk pihak pusatnya nggak sih? Misal kayak kita sudah merasa tidak diperdulikan gitu. Oke, pertama gini Mbak Imah, kalau di Doyan Ayam yang pertama adalah kita itu di tim support ya tentunya. Tim support ini yang akan lebih banyak mereka berhubungan sama mitra. Nah, kalau misalkan mereka apa namanya target penjualan mereka itu masih di bawah standar ya, di bawah standar. Kita akan follow up. Jadi kendalanya apa gitu. Misalkan banyak sekali acap kali di kuliner ini problemnya adalah human karyawan gitu. Ketika perusahaannya sudah bagus, usahanya sudah jalan 1-3 bulan, ternyata orang kepercayaannya pergi. Gitu. Akhirnya berantakan manajemennya. Nah, kendala-kendala itu kan kadang mitra itu mereka itu mau ngobrol sama kita itu bingung ngobrolnya sama siapa nih kayak gitu. Masa harus ke leadernya terus kan gitu. Nah, akhirnya kan kita sediakan grup supportnya mereka itu untuk konsultasi atau bisa ngobrol dengan kita. Misalkan contohnya yang tadi misalkan dia komplain ya, misalkan apa butuh support gitu ya. Kalau kita di DNM itu penjualannya di bawah target, kita akan follow up mereka. Gitu. Ada kendala apa? Terus seandainya mereka pun juga sesuai kontrak 3 bulan tidak ada bahan baku yang jalan, itu kita follow up juga apakah ada kendala.
Misalkan mereka outletnya sepi, mereka itu kadang bingung bilang sepi atau rame, karena mereka nggak punya target, gitu. Nah, target itu yang mungkin harus kita sharekan, kita harus kita istilahnya untuk tim support ini atau tim marketing awal itu harus menjelaskan kalau misalkan target BEP-nya berapa bulan, pengen balik modal berapa bulan, 10 bulan, 12 bulan, ya harus kita hitungkan. Kita hitungkan balik modalnya misalkan pengen 8 bulan, ya berarti harus penjualannya harus sekitar 80 porsi atau 100 porsi, sehingga target harian itu harus tercapai, kan gitu. Nah, kalau nggak tercapai gimana? Ya nanti ditanyakan dulu apakah sudah sesuai SOP, sudah sesuai SOP, cara masaknya udah betul, pelayanannya udah betul, terus habis gitu sudah sesuai standar nggak gitu. Kalau memang misalkan masih belum standar, ya bisa dikoordinasi, nanti akan kita coba cek untuk dibuatkan promo. Dibuatkan promo, kita naikkan lagi iklannya untuk daerah itu. Gimana kalau daerah itu memang tidak ada prospek pembelinya, berarti mungkin ada yang salah. Yang salah adalah mungkin harga kita ini terlalu sensitif. Masyarakat di sekitar outlet kita ini sensitif terhadap harga, sehingga mungkin harga kita kemahalan. Nah, mungkin tingkat persaingannya juga tinggi. Nah, itu kita juga cek kayak gitu. Sedangkan kemitraan itu kan unik, Mbak Ima. Jadi kita juga harus di setiap daerah itu kita punya kawan perjuangan lain. Maksudnya bukan pesaing ya, kita harus positive thinking, kawan perjuangan lain. Jadi kita juga melihat persaingan itu kita juga harus sesuaikan dengan mitra. Jadi misalkan di daerah ini, berarti mitra ini harus bersaing dengan ini gitu. Berarti kalau untuk strategi harga ya harus disesuaikan, harus ikuti pasaran karena makanan itu sensitif. Kalau memang kita makanan ini, menurut saya ya, kalau makanan memang brandingnya kita udah kuat banget, udah tinggi banget, bebas kita mau jual berapa kayak gitu. Tapi kalau kita makanan yang sama-sama aja lah, sama-sama rata, ya berarti kita mainnya di harga aja. Kayak gitu sih Mbak Ima. Jadi bukan berarti pusat ini nggak merhatiin ya. Jadi istilahnya adalah butuh koordinasi itu tadi dengan pusat dan mitranya. Oke, kalau Mas Denny sendiri pernah ngadapin mitra yang rewel juga nggak sih Mas? Pasti Mbak Ima. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin mitra rewel, terus customer rewel atau apapun yang rewel sebenarnya itu sudah manusiawi lah. Jadi pasti ada. Jadi semua pelanggan, saya bisnis dari 15 tahun yang lalu juga sudah banyak merasakan Mbak Ima. Jadi itu udah biasa sih gitu. Yang penting sih tim supportnya kita harus kuat mental Mbak Ima. Nah, jadi kalau kita punya tim bagian support, nah itu mentalnya harus kuat tuh. Itu kalau misalkan kalau pelatihan itu harus dibully tuh. Gitu kan. Harus dibully dulu biar dia kebal mentalnya. Baru nanti pas berhadapan dengan mitra yang rewel atau yang baru bisa gitu. Sebenarnya sih manusiawi belum sih, jadi mesti gitu ya Mas. Betul kayak gitu Mbak Ima. Oke, Mas ada pertanyaan nih dari Kak Dina. Ketika ingin mencoba untuk mengembangkan bisnis di negeri orang, ada tips nggak sih untuk memilih negeri yang akan kita eksplor terlebih dahulu? Produk kita nggak sih? Sebenarnya sih gini ya, kalau misalkan kita mau target ke tempat, jelas tentu kita juga targetin. Karena kenapa? Kita harus nyesuaiin sama produknya kita. Gitu. Kita harus nyesuaiin sama produknya kita. Apakah produknya kita ini, makanan kita ini bisa diterima di situ, di daerah, di negara tersebut. Contohnya sih paling gampang ya, saya juga pernah baca-baca mengenai ini ya, brand Filipina ya. Brand Filipina itu ada depannya mereknya itu J ya, sama-sama jualan ayam goreng juga. Nah, si merek J ini dia di Amerika itu besar, Mbak Ima. Jadi waktu itu saya nggak tahu infonya dari mana, saya agak lupa ya, dari internet gitu ya. Di Jakarta ini ternyata banyak orang Filipinanya, Mbak Ima. Nah, sehingga ketika brand J yang ada di Filipina ini pergi ke Amerika, banyak peminatnya dari Filipina itu sendiri. Akhirnya mereka memperbesar banyak orang-orang di sana. Nah, termasuk doyan ayam pergi ke Malaysia sebenarnya itu normal. Karena di orang Indonesia sendiri yang di Malaysia banyak banget, apalagi orang Jawa kan. Orang Jawa banyak banget tuh di sana kayak gitu. Jadi itu memang kalau kita mau targetin ke negara tertentu ya memang kita sudah siapkan produknya. Dan tentunya juga
setelah produk itu ada produk kita ada di negara lain, tentunya juga harus menyesuaikan produknya juga yang diterima di negara tersebut. Contohnya kalau di Malaysia itu kita ada nasi lemak kayak gitu. Terus ada sandwich juga, sandwich karena orang sana paginya suka makan sandwich. Kalau orang sini yang penting nasi kan gitu. Kalau nggak nasi nggak kenyang orang Indonesia kan gitu kan. Jadi kita juga harus mengikuti itu. Tapi tentunya yang kita angkat adalah brandnya sendiri. Jadi brand atau mereknya sendiri yang kita angkat kayak gitu. Kalau untuk produk mengikutilah kayak gitu. Mengikuti di negara tersebut. Oke. Ini ada sangkut pautnya dengan yang tadi sih Mas dari pertanyaan Kak Sally, yaitu kalau ingin memperluas pemasaran, berarti kita seharusnya sudah tahu dan punya posisi marketnya. Dan gimana sih caranya menentukan market di negeri orang? Simpel ya, sebenarnya kalau kita mau nargetin ke negara tertentu ya sama aja sih sebenarnya kita ngiklanin ke kota tertentu kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau narget, kita pengen nih buka di negeri seberang gitu ya, di Malaysia atau di Singapura atau Brunei, ya simpelnya adalah kita bikin iklan gitu kan, bikin iklan kita arahkan ke sana dengan bahasa mereka dan kita jelaskan dengan potensi-potensi apa di bisnis kita lewat proposal ya, proposal bisnis sehingga kita dapat mitra yang ada di sana gitu loh. Itu yang cara paling gampang. Cara yang kedua adalah kita ikut kita ikut apa namanya pameran ya, pameran franchise misalkan di Jakarta, di Semarang, Surabaya itu kan sering tuh. Itu yang lokal. Itu juga banyak saya lihat banyak orang-orang dari luar negeri juga yang datang. Apalagi yang kalau eventnya itu di Jakarta ya. Jadi banyak orang luar negeri juga yang datang ke pameran itu lihat. Dan juga kalau bisa, kalau ada rezeki, ikut pameran internasional. Misalkan di Malaysia ikut, di Singapura ikut. Nah itu pasti akan memudahkan mereka menemukan bisnis kita. Kalau misalkan mau yang gampang ya kita bisa advertising atau kita iklan, kita arahkan ke target negara yang kita tuju. Sebenarnya kan konsepnya kalau kita buka di luar negeri itu kan sama aja Mbak Ima. Sama aja kita jualan ke mana, misalkan kita kan kantor kita di Surabaya nih, kita jual kemitraan di Jakarta ya, kita target orang Jakarta yang punya yang punya rencana bisnis ya kan, mau ambil bisnis, nah ketemulah dengan iklan kita atau ketemulah dengan kita juga entah dari mana, entah dari Google atau dari Instagram, dia searching sendiri kayak gitu. Jadi sama aja halnya kayak gitu. Kalau misalnya kita nargetin ke luar negeri juga sama, kita targetin iklannya ke luar negeri juga. Berarti kalau misalnya ada pameran-pameran, mungkin pameran-pameran kuliner, kita bisa datang ke situ untuk cek juga ya Mas, misalnya produk kita itu laku di sana atau enggak gitu ya. Betul, betul kayak gitu juga. Tentunya kalau misalkan produk kita laku atau tidak itu sebenarnya kita bisa ini sih Mbak Ima. Kalau dari saya ya, ini sepemahaman saya ya. Ketika saya tanya mitra saya yang di Malaysia pun juga itu ketika saya tanya mereka itu hanya senang karena brandnya kita bagus Mbak Ima. Jadi apa yang ada di tampilan kita mulai dari website, mulai dari Instagram, mereka itu suka gitu loh. Apalagi namanya itu bagus bagi mereka. Terus secara produk juga mereka yakin bisa bawa produk geprek ini tadi ke Malaysia gitu. Dan ternyata ada juga pemain-pemain bisnis yang memang fokusnya adalah membeli bisnis franchise gitu loh. Jadi kan banyak target market yang kita capai. Mungkin memang dari pengusaha ya, memang dari orang pensiunan, memang dari orang milenial, mungkin anak muda yang ingin jadi bos sendiri akhirnya beli gampang, beli franchise gitu. Jadi sama aja. Jadi sebenarnya kalau produknya diterima atau enggak, nantinya itu yang bermain adalah mereka, baik. Jadi mereka yang akan bermain di negara itu. Kita sebagai support. Tentunya kita juga tetap membantu apa inovasi-inovasi apa yang mereka mau kembangkan, kita pasti support. Oh ya, Mas Dendi, aku mau nanya nih, kan kalau misalnya kita aja antar kota aja agak sulit ya Mas untuk pengiriman barang gitu-gitu kan. Apalagi ini doyan ayam ini mainnya di saus gitu kan. Betul. Nah, untuk proses pengiriman produknya bagaimana nih Mas? Doyan ayam mempunyai pabrik sendiri dari sana atau hanya dari kita, misalnya dari Surabaya aja bakal kirim ke sana gitu? Nah, ini yang ngerinya di doyan ayam, Mbak. Jadi di doyan ayam ini saya punya tim yang luar biasa di operasional. Sampai sekarang dari 2018 sampai sekarang untuk pengiriman bahan baku kita subsidi 50% biaya ongkir, Pak, ke semua mitra. Dan itu adalah salah satu benefit yang didapatkan mitra ketika bergabung di doyan ayam. Jadi 50% ongkir ini
kita mulai bagi wilayah, Mbak. Misalkan untuk wilayah Jawa, kita akan kirim dengan tracking atau via truk gitu ya. Kita pakai ekspedisi truk, kita nggak pakai pesawat, kita nggak pakai apapun, kita pakai truk. Dengan konsekuensi adalah waktu. Jadi kalau misalkan kita mau cepat, ya pasti cost-nya juga tinggi. Tapi kalau mau sabar dan santai, ya pasti murah cost-nya gitu. Oleh karena itu kalau di Jawa itu kita kerjasama dengan ekspedisi tracking ya untuk kiriman Surabaya ke Jakarta. Surabaya untuk ke semua mitra yang ada di Jawa Tengah pun juga sama dikirim dari Surabaya semua, Mbak. Termasuk misalkan kita untuk kirim ke Sumatera, kirim ke Kalimantan, kita ke Sulawesi, kita langsung bermain sama kontainer, Mbak. Gitu. Jadi kita pakai ekspedisi yang memang istilahnya kalau teman-teman kirim barang itu ada LCL gitu ya. LCL ini kan kontainer full kita bisa ikut separuhnya gitu. Jadi kita kirim tuh. Mereka menyediakan itu jadi via kapal kalau untuk luar pulau gitu. Jadi pasti cost-nya juga akan murah. Sama juga untuk kirim ke Malaysia bahan bakunya juga kita juga sama, kita juga ekspor juga. Nah, pertanyaannya kan aduh ekspor ribet. Enggak, ekspor itu enggak ribet kok. Kita nggak punya izin ekspor bisa kok gitu. Kita bisa pakai under name-nya perusahaan lain yang punya izin ekspor, kita pakai buat kirim barang, selesai kayak gitu. Nggak ada yang sulit untuk urusan bisnis Pak Ivan. Kayak gitu. Jadi kalau untuk pengiriman sih murah-murah lah, kita pakai yang lambat-lambat lah. Tapi asal sampai. Yang penting mitra ini harus pinter prediksi. Mitra ini kita kasih ilmu, bukan ilmu ya, istilahnya kita sharingkan bagaimana caranya mereka ini pinter untuk prediksi bahan bakunya. Jangan sampai mepet-mepet habis, nah itu akan susah. Pasti cost-nya tinggi. Gitu. Oke, Mas, aku mau nanya untuk rencana kedepannya agak ngeblank, dari Doyan Ayam ini apa nih? Target plan-nya 2023. Kita sih kemarin kita masih di targetnya kita 2023 menjadi perusahaan menengah, Mbak. Jadi kalau secara aturan pemerintah itu kan perusahaan kecil itu kan omsetnya di bawah 2,5 M. Dan kita targetnya nanti 2023 kita mau ke perusahaan menengah di atas 2,5 M. Itu sih. Kalau untuk secara rinciannya belum rapat, Mbak. Mungkin nanti sebelum Natal nih nanti kita rapat, Mbak. Kayak gitu. Oke. Untuk ada rencana ini nggak, Mas? Kayak lebih ke luar Asia gitu loh. Atau mau lebih fokus ke Asia dulu nih? Ya sebenarnya sih sampai saat ini sih kita masih ada dealing ya, istilahnya dealing ini kita masih nego-nego atau lobby-lobby juga dengan di Singapura sama Brunei, Mbak Ima. Jadi kita saat ini juga masih kita masih ya nego-nego lah gimana caranya Doyan Ayam ini yang di Singapura sama di Brunei ini bisa masuk. Karena memang kita juga itu tadi balik juga kita profiling mitra juga, Mbak, karena kita bermain dengan bisnis ini kita harus paham atau kita harus kenal juga dengan siapa kita bermitra. Jangan sampai nanti akhirnya kita yang kerepotan gara-gara kerjasama. Tapi tentunya 2023 sih kita ya insya Allah bisa hadir di Singapura sama Brunei sih target yang terdekat. Kayak gitu. Amin, semoga terwujud ya Mas untuk goals-goalsnya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ada pesan nggak untuk teman-teman pengusaha kuliner di sini agar sukses seperti brand Doyan Ayam? Apa ya tipsnya ya? Kalau sukses sih enggak lah ya, kita sama-sama berjuang lah gitu ya. Jadi kalau untuk tipsnya sih sebenarnya kita balik yang di slide terakhir lagi, kita ini sebagai pemimpin bagaimana kita nanti bertanggung jawab untuk perutnya banyak orang gitu, sehingga kita juga harus memantapkan dirinya kita sendiri sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap timnya kita, sehingga pemimpin ini hendaklah selalu belajar, istilahnya adalah kosongkan gelas. Siapapun kita bicara kepada siapapun, walaupun kita sudah ahli, walaupun kita sudah jago, kosongkan gelas dimanapun kita menimba ilmu, karena menurut saya kepemimpinan itu berubah sesuai zamannya gitu ya. Jadi sehingga kita juga harus belajar, walaupun kita dengan yang kecil, yang muda, yang tua, kita harus kosongkan gelas setiap menimba ilmu. Itu sih masukan saya, Pak. Oke, terima kasih ya Mas Dendi untuk pengalaman serta ilmunya yang udah di-sharing di ospek malam ini. Dan karena udah cukup malam nih Mas Ima mau izin untuk akhiri ospek hari ini.